Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Arif dengan NIM terakhir 083. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Situational Crisis Communication Theory. Situational Crisis Communication Theory atau teori komunikasi krisis situasional adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Timothy W. Combs yang membahas mengenai bagaimana seseorang atau sebuah instansi bersikap terhadap krisis yang sedang dihadapi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa respon organisasi ditentukan oleh atribusi masyarakat terhadap tanggung jawab organisasi dalam menangani krisis. Adapun contoh kasusnya yaitu pada tahun 2019, masyarakat pesisir di Kabupaten Karawang dikejutkan oleh kemunculan tumpahan minyak yang berasal dari kebocoran sumur YYA atau satu milik Pertamina Hulu Energi Offshore North. Minyak tersebut muncul di pantai dalam bentuk bola-bola hitam, pekat dan memiliki bau yang menyerupai minyak tanah. Setelah menyebar di sepanjang garis pantai, bola-bola minyak tersebut meleleh dan menimbulkan aroma menyengat yang dirasakan oleh warga maupun pengunjung yang sedang beraktivitas di kawasan pesisir. Kejadian ini menimbulkan gangguan lingkungan yang signifikan. Tumpahan minyak tersebut berdampak pada 12 desa di wilayah Karawang dan Bekasi serta mencemari 7 pulau di kawasan Kepulauan Seribu. Dampak ini hanya menyentuh ekosistem laut, tetapi juga mata pencarian masyarakat pesisir, seperti pelayan dan pelaku usaha pariwisata. Dalam menghadapi krisis tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil peran penting dalam penyusunan langkah pemulihan. Melakukan survei dampak ini, tumpahan minyak di Karawang, Bekasi, dan Kepulauan Seribu untuk memahami kondisi ekologis secara langsung. Survei ini menjadi dasar penentuan strategi pemulihan jangka panjang. Kemudian mengadakan pertemuan pada 15-23 Januari 2020 dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam rencana tersebut, pemulihan dilakukan melalui penanaman mangrove, pemulihan lamun, serta pengawasan terhadap potensi kerusakan terumbu karang. Selanjutnya, adapun tindakan yang diambil oleh masyarakat dalam kasus tumpahan minyak ini, yaitu ketika tumpahan minyak PHE ONWJ terjadi pada tahun 2019, masyarakat pesisir Karawang menjadi pihak yang paling awal melihat dan merasakan dampaknya. Mereka melihat munculnya bola-bola minyak berwarna hitam yang berbau seperti minyak tanah dan kemudian mencair setelah menyentuh pantai. Dampak ini mengenai 12 desa dan beberapa pulau, sehingga masyarakat terdampak langsung segera merespon situasi tersebut. Adapun masyarakat menjelaskan tidak hanya menjadi korban, namun juga mendapat bagian dalam proses penanggulangan krisis. Mereka membantu Pertamina dengan cara ikut mengendalikan tumpahan minyak di lapangan, menjaga posko logistik dan melakukan dukungan operasional. Dasar bantuan ini berasal dari kelompok pelayan serta perangkat desa Limnas yang secara sukarela ikut bekerja untuk mengurangi dampak tumpahan minyak di wilayah mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.